Sakaria 8 ayat 14 sampai 17 kita baca di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab beginilah firman Tuhan Allah semesta alam. Kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam. Maka pada waktu ini aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu, seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu ku benci. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Sakaria bin Bereknya bin Ido, seorang imam yang bersama-sama Serubabel bin Sealtiel pulang dari pembuangan di Babel. Ia memimpin pembangunan kembali Yerusalem dan Bait Allah yang dihancurkan oleh Babel pada tahun 580 sebelum Masehi. Pembangunan dimulai tahun 538 sebelum Masehi, sempat terhenti tapi dilanjutkan tahun 520. Saat itu Sakaria bersama dengan Hagai mendorong dan mendesak para pemimpin dan sisa bangsa Yehuda untuk menyelesaikannya. Namun Sakaria 8 berita utamanya adalah keadaan damai sejahtera yang diterima bangsa itu. Bahkan di dalam menerimanya ada panggilan kudus yang harus dilakukan bangsa itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan di Sion dan Yerusalem menjadi jaminan yang pasti hadirnya damai sejahtera yang sangat lama dirindukan. Yehuda menyadari tak kala Tuhan meninggalkan tempat-tempat itu, semua harapan kandas, mereka menjadi tawanan di pembuangan. Bahkan Yerusalem sebagai kota kudus dihancurkan musuh menjadi puing-puing. Tetapi lewat Sakaria menyampaikan bahwa ketika Tuhan kembali ke Sion, maka Yerusalem akan disebut kota setia dan Gunung Sion adalah Gunung Kudus. Sebutan kota setia dan Gunung Sion, Gunung Kudus, menunjuk pada keadaan damai sejahtera di mana Tuhan datang mencurahkan berkat-berkat-Nya. Gambaran hadirnya damai sejahtera itu nampak dalam kehidupan keamanan penduduk terjamin, di mana kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem sambil memegang tongkat, serta anak-anak bermain-main dengan aman. Bahkan kehidupan ekonomi mereka sejahtera. Pohon anggur memberi buahnya dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keadaan ini sebagai hal luar biasa. Orang menjadi takjub dan heran. Tetapi di hadapan Tuhan, keadaan ini adalah hal yang biasa yang Tuhan lakukan. Sakaria menyampaikan bahwa keadaan damai sejahtera yang penuh dengan hal-hal ajaib yang diterima dan disaksikan mereka, semuanya itu ada maksud dan tujuan dari Tuhan. Mereka tidak akan menjadikan kutuk, tapi diubah oleh Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Untuk melakukan tugas menjadi berkat,
mereka tidak perlu menjadi takut kepada bangsa-bangsa di sekitar mereka, terutama kepada Babel yang pernah menghancurkan mereka. Seruan Sakaria ini berhubungan dengan suasana politik pasca pembuangan, di mana kekuatan Babel mulai pudar. Bahkan kekuatan baru yang muncul justru telah dipakai Tuhan untuk mendorong kembalinya Israel dari tanah pembuangan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebaikan Tuhan bagi umatnya berlangsung dari masa ke masa. Tuhan membuat Israel dipulihkan, sehingga keselamatan bagi orang percaya berlangsung sampai kedatangan Tuhan kembali. Banyak peristiwa alam yang sudah terjadi telah membawa umat Tuhan dalam pergumulan, tetapi tindakan kasih Tuhan nyata. Semua pihak yang menolong, termasuk peran gereja dalam menasihat, dalam menebar kasih, damai, dan ketentraman yang telah dirasakan setiap orang tanpa dibatasi perbedaan. Nabi Sakaria menyatakan bahwa jika bangsa Israel memiliki keinginan untuk menerima berkat Tuhan, hal penting yang harus dilakukan adalah menjalani kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Allah menghendaki agar umatnya mengakui kebenaran, memenuhi hukum Tuhan, dan membangun kedamaian dengan sesama. Israel dicintai, diberikan janji, dan diberkati. Maka Israel juga harus memberkati bangsa lain. Dan sebagai anak Tuhan, orang Kristen dipanggil untuk menjadi berkat, tidak hanya pada diri sendiri, tetapi juga terhadap sesama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi berkat dapat dilihat dari tindakan, perkataan, dan perbuatan setiap hari yang dimulai pada diri sendiri, keluarga, persekutuan dalam gereja. Di Minggu Advent pertama ini kita diingatkan firman Tuhan untuk tetap setia dalam berbagai keadaan yang kita hadapi dan alami. Damai sejahtera Tuhan selalu melingkupi seluruh kehidupan kita saat ini dan selamanya. Tuhan memberkati kita sekalian saat ini dan selamanya. Amin.